Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Yang mendengar suara saya bisa lambaikan tangan. Dengar suara saya? Ya, oke. Ya. Bertemu lagi dengan saya. Ya, hari ini di hari Rabu ini, tetapi dengan mata pelajaran yang berbeda. Hari ini jadwalnya masih ingat ya? Hari Rabu jam pertama itu jadwalnya BK. Ya. Kelas 8 sementara ini masih saya mengisi karena kebetulan juga Bu Yusi masih mengisi untuk kelas 7 yang memang masih butuh pengenalan lebih ya tentang Espero karena mereka juga belum pernah masuk sekolah, jadi mereka belum tahu tentang Espero itu seperti apa sih. Nah, itu jadi Bu Yusi masih mengisi di kelas 7. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu seperti biasa supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Ya, berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya. Hari ini kita mau ngapain ya? Saya juga sebenarnya bingung. Ini kita mau apa hari ini? Karena ya kalian tahu sendirilah ya, kalian dari kelas 7 itu sudah bertemu dengan BK, jadi kalian sudah tahu layak BK itu seperti apa. Kebanyakan itu memang kita seringnya cerita-cerita gitu, tapi dari 2 hari kemarin kan kita sudah cerita-cerita tuh. Nah, kalian kan kemarin Miss beri kesempatan untuk bertanya apapun di chat. Nah, itu sudah Miss jawab sebisa Miss gitu. Terus untuk hari ini apa ya? Gini, saya akan memberikan satu materi tentang nanti rahasia, dan itu memang sudah melekat sekali dengan kehidupan kita saat ini. Ya, ibaratnya itu kita tidak bisa jauh dari yang akan saya sampaikan, materi yang akan saya sampaikan hari ini. Ya, karena memang setiap hari kita ibaratnya itu menggunakan si ini. Nah, itu tentang apa ya kira-kira hari ini? Itu tentang ya. Terlihat ya? Terlihat? Ya. Nah, ini materi besar yang akan bukan saya sampaikan, tapi akan kita coba diskusikan ya. Kita akan berdiskusi tentang yang akan saya sampaikan hari ini. Ini kalian bisa membaca ya, sosial media. Ya, saya yakin kalian pasti sudah tidak asing dengan kata sosial media, karena ya kita setiap hari selalu berhubungan dengan hal ini. Ya, kemudian sosial media banyak yang tepatnya dulu waktu kalian masih kelas 7 itu Miss masih ingat Miss memberikan tugas kalian itu membuat poster yang berhubungan dengan COVID.
Nah, itu kemudian tugasnya Miss sampaikan juga untuk di-share ke sosial media kalian. Terus ada yang tanya juga, Miss sosial Instagram itu, ya Instagram itu, Facebook itu media sosial bukan Miss, gitu kan? Ada yang bertanya seperti itu. Terus Miss WA itu media sosial bukan Miss, gitu. Banyak yang bertanya seperti itu. Nah, di sini kita akan berdiskusi tentang media sosial ya. Nah, silakan perhatikan slide kedua ini. Ya, kalian pasti sudah tidak asing dengan lambang-lambang ini. Terlihat ya? Terlihat? Jelas? Nah, ini. Saya yakin kalian sudah tidak asing dengan lambang-lambang ini. Ya, sebetulnya masih banyak lagi, tapi yang biasa kita lihat, yang biasa kita temui itu ini. Ya. Kenapa? Ini katanya mau itu lagi, apa lagi? Ya, kita lihat yang ini dulu. Nih, ya ini. Yang hijau. Bundar hijau, terus ada gambar teleponnya ya ini ya, teleponnya di tengah-tengah. Nah, ini gambar apa ya? Saya mau tanya Kuena. Ya, Kuena. Ya, Miss. Ini apa ya, Kuena? Gambar apa ini ya? WhatsApp. Yes. WhatsApp ya, WhatsApp. Ya, terima kasih Kuena. Silakan dimakan lagi speakernya ya. Ya, WhatsApp. Nah, ini kita sudah pasti tidak asing lagi dengan salah satu aplikasi ya, aplikasi chat. Nah, di aplikasi ini itu kita bisa saling tukar chat, saling tukar gambar, terus bisa pesan suara, terus kita bisa mengirim file baik itu dokumen atau yang lain, terus kita bisa bikin status, update status, terus kita bisa video call ya, video call. Nah, jadi waktu pertama kali aplikasi ini dikenalkan itu ya ada, kalau tidak salah itu dulu fitur video call ini cuma bisa dilakukan oleh 2 orang ya, tapi saat ini ketika kalian sudah melakukan update itu sekarang bisa sampai 8 orang. 50 orang. Sekarang 50. Nah, ini informasi dari Miss Winda katanya bisa sampai 50 orang ini untuk video call. Nah, ini. Tapi syaratnya apa? Kalian harus melakukan update. Setiap ada update, aplikasi update, kalian harus update gitu. Nah, yang tentunya juga akan menggunakan memori dari HP kalian. Gitu. Ini sebenarnya siapa yang belum mati ya? Kemarin loh. Oh, tali. Iya, aku tuh. Nah, yang kedua, ini mungkin kalian bukan sedikit, tapi mungkin kalian tidak begitu familiar ya. Ada yang tahu tidak ya? Coba saya. Pinterest. Wah, ada yang menjawab ini Pinterest. Ya, wah siapa ini? Gimana sih? Betul ya. Ya, ada yang menjawab tadi Pinterest. Berarti kalian tahu ini ya, update sekali. Nah, ini Pinterest. Nah, dulu itu ini sebetulnya saya juga begitu tidak paham ya ini. Tapi kalau tidak salah ini dulu Pinterest hampir sama seperti Instagram mungkin ya. Iya, ya Miss? Ya, masih sama seperti Instagram. Dan itu memang sekarang sepertinya sudah tidak ada sih aplikasi. Ada. Oh, masih ada. Iya. Oh, masih ada. Kalau yang enggak ini Pinterest atau Pet ya? Ini Pet. Pet ya, bukan Pinterest. Maaf. Ini Pet.
Nah, kalau Pinterest itu kan isinya gambar-gambar. Nah, kalau pet itu hampir sama seperti Instagram, ya. Ada update status, terus bisa share location, gambar juga, gitu. Ini pet, ya maaf, ini pet sudah punah, iya. Kata Miss Wida ini sudah punah, pet sudah punah. Tapi kalau kalian cari-cari di Google pasti masih ada pet itu apa sih, pendirinya siapa, tahun berapa ini. Ya mungkin kalian tidak tidak mengetahui aplikasi satu ini. Nah, Pinterest ya, iya. Terus kita beralih ke gambar yang ketiga ini. Wah, ini pasti sudah tidak asing ya. Kalian sudah tidak asing dengan ini. Yuk, anak gaul, anak gaul kasih tahu ini apa ya. Saya mau tanya ke Dermawan. Dermawan, silakan aktifkan stikernya coba Dermawan. Ya, Dermawan. Instagram. Ya, langsung Instagram. Oke, Dermawan. Dermawan sudah mandi, Dermawan? Udah. Ya, ya. Oke. Terima kasih ya. Silakan matikan stikernya lagi ya. Ya. Ini sudah tidak asing ya. Tidak asing. Ini sudah pasti kita buka, kita akses setiap hari. Ya, dari dulu lambangnya bukan seperti ini. Dulu itu lambangnya itu kalau tidak salah gambar kamera warna coklat ya, terus update dan akhirnya sekarang seperti ini lambangnya ya. Ini Instagram atau biasa kita sebut itu IG ini IG Instagram. Nah ini itu aplikasi kalian sudah tahu lah ya, di sini itu share gambar, membuat status. Nah, kalau statusnya ini beragam ya, kalian bisa bikin apa itu namanya, bumerang, terus macam-macam pokoknya di sini ya. Di sini macam-macam. Nah, keunggulan aplikasi ini kalian pasti sudah tahu ya. Yang pertama itu mungkin kalau kalian yang sering atau suka upload foto itu satu kali upload itu bisa sampai 10 slide tuh ya. Foto selfie hari ini itu bisa di-upload semua ini. Nah, terus juga sekarang ada apa itu? IGTV ya, itu yang bisa satu kali share itu bisa sampai berapa menit itu. Terus ya pokoknya banyak ya keunggulan ini. Nah, selain itu juga aplikasi ini juga bisa digunakan untuk kalian yang misalnya suka berwirausaha. Ini bisa dijadikan sebagai salah satu media untuk kalian mencoba berbisnis ya. Ini biasanya itu digunakan untuk apa, promo-promo itu. Di sini juga banyak all shop ini di sini ya, all shop ini ya. Tanpa saya jelaskan dulu pasti kalian sudah tahu ini Instagram itu seperti apa gitu ya. Terus yang selanjutnya ini sudah ada jelas, ada tulisannya ya, YouTube. Nah, dan ini juga pasti kalian sudah tahu ya, ini itu isinya video-video ya. Kalau yang kreatif itu silakan ya, kalian mencoba membuat YouTube channel ya, YouTube channel. Terus seperti guru-guru kita di Espero ini ya, ternyata beliau itu sangat-sangat kreatif ya, seperti Kurati itu mempunyai channel sendiri namanya kalau tidak salah itu Ati TV. Nah, di situ di channelnya Kurati itu berisi video pembelajaran juga. Terus pokoknya kalian silahkan subscribe nah itu channelnya Bu Ati. Terus juga Bu Asri itu juga punya channel YouTube. Terus siapa lagi yang sudah? Pak Anggun ya, Pak Anggun nih. Pak Anggun juga isinya itu pembelajaran tentang PJOK ya. Kalau tidak salah tentang olahraga. Ini ya, silakan kalian subscribe channel YouTube Guru Espero kita ini ya.
Karena di situ kalian juga bisa belajar dari situ. Nah, kemudian gambar yang selanjutnya ada tulisannya juga Line. Nah, Line itu hampir sama seperti WhatsApp, yaitu aplikasi chat. Nah, ini selanjutnya gambar ini yang ada B-nya ini, mungkin kalian masih menangi apa? Menangi itu apa ya? Ya, kalian tahu menangi lah ya. Mengalami. Gitu. Ada yang tahu ini apa? Coba saya mau tanya ke ini yang berdua. Jimmy sama temannya ini siapa? Aduh, saya. Nah, Ya. ya Ini Mi, ya. Jimmy tahu ini apa Jimmy? tahu Bu, BBM. Oh iya, BBM. Tahu ya Jimmy. BBM. Oke, terima kasih Jimmy. Silakan nanti sebenarnya ya. Twitter Bu. Ini nanti. Nah, kita bahas ini dulu. BBM, ya. Ini singkatannya BBM. Singkatan dari BlackBerry Messenger. Nah, itu. BBM. Dulu ini hits pada waktunya ini. Ini dulu tidak sembarang handphone ya bisa memakai aplikasi ini. Hanya handphone yang BlackBerry, ya. Ya. Pertama kali itu memang hanya HP BlackBerry yang bisa memakai aplikasi ini, tetapi mungkin apa ya, mereka menjalin kerjasama mungkin ya, akhirnya aplikasi ini itu bisa dipakai di HP Android. Nah, Android ini juga pernah booming pada masanya. Jadi ini, nah kalau WA dan Line itu sistemnya kan pakainya nomor HP. Nah, tapi kalau BBM ini pakainya PIN. Jadi dulu itu ramai banget PIN BBM, share PIN BBM. Tuh. Ini pakainya PIN. Nah, yang ini sebelahnya BBM itu namanya Twitter. Twitter ya, Twitter. Iya. Simbolnya ini sekarang sudah tidak seperti ini. Sekarang gambarnya burung, ya. Burung warna biru, warna putih tapi backgroundnya ini biru. Ini Twitter. Mungkin ya kalian anak Twitter pasti ada di sini anak Twitter. Nah biasanya memang kalau yang di Twitter itu apa ya? Ya berbeda dengan pengguna Instagram sih sebenarnya untuk pengguna Twitter ini. Mereka biasanya menggunakan Twitter untuk apa ya? Kalau bahasa kalian itu, kalau kalian mau cari yang receh-receh itu di Twitter itu banyak. Ya bahasa kalian kan receh banget sih. Nah itu di Twitter itu banyak. Ini. Nah kalau yang tulisan F ini, nah kalian sudah pasti tidak asing ya, dari anak kecil ya. Sampai orang dewasa, sampai orang tua itu punya akun ini, ya, Facebook. Sekarang masih banyak penggunanya, ya karena kalau tidak salah ya, sekarang seperti WhatsApp, Instagram itu sudah satu apa ya namanya berarti ya, satu naungan sama Facebook. Nah kalian pasti kalau buka WA itu bawahnya ada tulisan from Facebook gitu. Kalau buka Instagram juga from Facebook. Nah, itu si Miss tidak tahu pastinya ya, tapi kalau setahu Miss itu kalau tidak salah WhatsApp dan Instagram itu bukan dibeli ya, tapi di apa ya? Pokoknya sekarang kerjasama dengan Facebook kayak gitu. Jadi kalau kalian buka WhatsApp atau Instagram otomatis bawahnya itu ada from Facebook. Nah, itu. Nah, ini kalau dulu Miss pakai ini tuh ini itu aplikasi pertama ya. Sebelum ini juga ada namanya itu Friendzone. Friendster. Friendzone sih aduh. Friendster. Ya. Itu awal sekali dan itu ada waktu saya masih SMP. Nah, itu. Tapi sekarang sudah punah ya. Setelah Friendster itu ada ini. Ya. Dan ini masih eksis sampai sekarang ya. Ini biasanya tempat curhat itu di sini ya. Sampai
sampai orang tua pun pasti memiliki akun ini, Facebook. Nah, ini ya, sebetulnya masih banyak, tetapi ini yang rasa familiar di telinga kita, ini ya, aplikasi ini. Nah, kemudian sosmed, sosial media. Ini singkatannya ya, sosmed. Media sosial itu apa sih? Nah, media sosial itu sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Nah, yang tadi tanya, Miss IG itu sosmed bukan sih? Terus WA itu sosmed bukan sih? Gitu. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau WA, IG itu ya termasuk dari sosial media. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu guru yang menugaskan kalian lagi, misalnya share di media sosial kalian, jadi kalian jangan bingung ya, IG itu juga sosial media, WhatsApp juga. Ya, satu lagi, nah yang Bapak dan Ibu guru sekarang pakai ya, namanya itu Telegram. Nah, itu Telegram itu bagi yang belum tahu ya, Telegram itu aplikasinya itu sama seperti WA ya, di situ kita bisa chat, share file atau yang lainnya. Jadi ketika Bapak dan Ibu guru tidak memakai WA tapi memakainya Telegram, kalian jangan bingung ya, karena itu sama penggunaannya seperti WhatsApp ya. Jadi jangan bingung. Nah, karena Telegram itu hampir sama dengan WhatsApp ya. Karena ada pengalaman kemarin katanya bingung pakai Telegram gitu. Nah, di sini saya meluruskan ya, Telegram itu cara menggunakannya itu sama seperti WA. Jadi kalau Bapak dan Ibu guru share misal tugas struktur atau apa, tinggal kalian download itu. Ya, sama seperti di WA kan, misal Bapak Ibu guru share tugas. Nah, kalian kan harus download. Nah, di Telegram itu sama seperti itu. Jadi jangan bingung ya kalau Bapak Ibu guru itu memakai Telegram. Karena sama seperti WA. Kemudian kalau kita bilang kelebihan dan kekurangan, pasti ada kelebihan, ada kekurangannya menggunakan media sosial. Kelebihannya apa? Mungkin kelebihannya itu ini ya, sumber penghasilan ya. Tidak kita pungkiri sekarang ya, banyak sekali yang namanya sekarang itu semuanya serba online. Nah, kita belajar pun ini juga online kan. Nah, apalagi dengan zaman yang sudah sangat modern ini, kita dimudahkan dengan semuanya serba online. Sampai belanja pun sekarang sudah online ya. Salah satu situs belanja terbesar itu ya, kalian pasti sudah tidak asing dengan Shopee ya. Nah, di situ kalian mau cari apapun pasti di situ ada. Kalian tinggal klik, check out, bayar, paketan atau pesanan kalian sudah akan datang sampai depan rumah, sampai alamat. Nah, itu bisa kalian manfaatkan sebagai sumber penghasilan. Ya, kalau kalian punya jiwa-jiwa berwirausaha nih, jiwa bisnis, kalian bisa memanfaatkannya. Ya, sebagai pengisi uang bisa ya. Sekarang kan kalian memang tetap belajar gitu, tapi kan tidak seperti kalau di sekolah kan berangkat jam 7, pulang jam 2 gitu kan, belum lagi kegiatan yang lain. Nah, ini waktu senggang kalian mungkin kalian bisa manfaatkan teknologi yang sudah sangat modern saat ini. Bisa menjalin silaturahmi, jelas ya. Adanya WA, adanya utamanya WA ya. Kalian ya yang jauh dari misal kakak kalian itu misalnya ada di
beda pulau, misalnya di Sulawesi atau di mana. Nah, dengan adanya WA ya, itu kita bisa saling bersilaturahmi. Nah, bahkan bisa melihat wajahnya langsung gitu, walaupun terkendala jarak gitu ya, tapi kita merasa dekat gitu. Nah, itu kelebihannya sosial media ini yang jauh menjadi dekat gitu. Terus mendapatkan banyak teman, jelas ya. Kalau kalian pengguna Instagram itu ada yang namanya follow itu mengikuti, terus kalian follow back. Nah, itu kalian bisa mendapat banyak teman, tapi tetap ya jangan asal berteman karena sudah banyak kasus kejahatan dari media sosial ini. Jadi jangan asal fallback kalau sekiranya itu terlihat tidak baik, udah biarkan saja ya. Kalau tiba-tiba ada yang DM, nah, ya DM kalau di Instagram itu DM ya, tapi dengan kalian tidak sopan atau apa, itu tidak usah ditanggapi. Terus lebih cepat mendapatkan informasi. Nah, jelas ya, itu kalau kalian mau update setiap hari baik di Twitter, di Instagram atau di media informasi yang lain pasti update ada berita apa hari ini, ada berita apa hari ini. Nah, itu kalian bisa cepat mendapatkan informasi. Jadi kita dimudahkan untuk mendapatkan informasi. Kemudian ini kekurangannya ya, penipuan ya. Banyak contoh dari ini penipuan, terutama kalau yang kita beli barang secara online. Itu kadang kita sudah transfer uangnya tapi barang tidak sampai ke rumah. Itu banyak sekali kasus seperti ini. Jadi kalau misal kalian mau belanja tapi secara online, coba kalian lihat dulu tokonya itu terpercaya tidak sih gitu. Ya, jangan asal langsung pesan. Nah, itu biar kalian tidak terkena ini penipuan. Yang kedua, kejahatan. Nah, ini kejahatannya tadi. Maksud itu penculikan, pemerkosaan dan lain-lain itu. Makanya kalau ada yang tiba-tiba menambahkan kalian sebagai teman tapi dilihat itu dia mencurigakan, jangan kalian tanggapi, biarkan saja karena ini sudah banyak sekali kasusnya ya. Kalau kalian sering lihat berita atau baca-baca di media online itu sudah banyak sekali kasusnya ya. Terus yang ketiga, menimbulkan kesalahpahaman. Ya memang ya, gini aja, contoh kecilnya ini. Misal kalian chat teman kalian. Maksud kalian saat kalian chat itu maksudnya kalian itu tidak seperti itu. Tapi sama teman kalian itu jadi beda persepsi ya. Kadang orang itu kan baca chat itu juga ini maksudnya gimana gitulah. Pokoknya maksudnya kalian maksud kalian A, tapi belum tentu si penerima itu juga dianggap A gitu. Jadi sering terjadi kesalahpahaman gitu. Nah, mengingatkan juga kalau kalian menggunakan media sosial itu gunakanlah secara bijak karena sekarang kalian tahu sendiri ya, di Indonesia sendiri itu sudah ada yang namanya undang-undang UU ITE. Nah, UU ITE itu. Jadi kalian jangan sembarangan menggunakan media sosial. Jangan asal membuat status ya, apalagi itu yang berisi kebencian atau apa itu. Jangan kalian membuat status seperti itu ya, karena di Indonesia sendiri itu sudah ada undang-undangnya, undang-undang ITE itu. Jadi gunakanlah media sosial secara bijak ya. Kalau kalian pengen viral gitu ya, sekarang kan apa-apa jadi viral tuh. Nah, silakan kalian viral tapi memviralkan kalian dengan kegiatan yang positif ya. Jangan
Wah, sekarang lagi demam TikTok tuh, loh. Kalian langsung bikin TikTok sampai wow. Itu buat konten atau ya konten yang positif ya, viral lah dengan hal yang positif ya, jangan ikut-ikut yang jelek gitu ya, ikut-ikutlah yang baik. Nah, pertanyaannya, apakah kalian mempunyai sosial media? Kalau punya bukan kepala, coba. Punya? Ya. Punya ya. Ambil semua ya, pasti ya. Apalagi Instagram ini. Wah, Instagram kalau kalian upload itu bisa sampai 10 slide itu, wah, isinya foto selfie kalian hari ini itu. Ya, terus sosmed apa yang kalian punya? Nah, ini sudah bisa merangkum ini ya. Pasti kalian IG itu wajib punya di HP. Itu tidak boleh tidak. Ya. Selain itu juga untuk stalking, pasti stalking. Ya, WA juga pasti kalian punya di HP kalian. 2 aplikasi yang tidak boleh ketinggalan ini. Terus, sudahkah kalian menggunakannya untuk hal yang positif? Insya Allah sudah ya. Kan kalian mengerjakan tugas struktur tuh. Nah, Bapak Ibu Guru memberikannya lewat WA atau lewat Telegram. Nah, itu silakan manfaatkan itu untuk belajar. Ya, jangan cuma untuk misal upload apa gitu ya. Coba Miss juga sedang belajar, mencoba untuk belajar menggunakan media sosial secara bijak gitu. Jadi kita sama-sama di sini belajar bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak gitu ya, dan secara bijak dan baik seperti itu ya. Terus terakhir buat waktu browsing Miss itu menemukan kata-kata seperti ini. Kata-katanya itu dari Bill Gates. Bacanya gimana Miss Winda? Bill Gates ya. Itu kalau tidak salah pendiri apa ya? Microsoft kan? Apple? Ya, Microsoft ya, yang punya Microsoft itu. Kata-katanya seperti ini. Jika Anda tidak bisa membuatnya dengan baik, paling tidak buatlah agar terlihat lebih baik. Nah, maksudnya apa? Kita sebagai pengguna ya, pengguna yang memang notabene hanya menggunakan, silakan gunakan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya gitu ya. Mereka yang memang menciptakan itu sudah mencoba menciptakan suatu aplikasi atau media yang memang memudahkan kita saat ini. Jadi kita sebagai pengguna, alangkah lebih baiknya itu jika bisa menggunakannya lebih baik, tidak untuk hal-hal yang negatif. Jangan digunakan dengan negatif. Karena apa? Coba kalau misal mereka yang membuat itu tahu, pasti mereka akan kecewa gitu ya. Mereka menciptakan ini itu sebenarnya untuk hal-hal yang positif, tapi terkadang ada yang menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Jadi kalian sebagai pelajar ya, utamanya siswa SMP Negeri 2 Banjarnegara, itu bisa menggunakannya dengan baik dan bijak. Gitu ya. Nah, itu untuk materi yang disampaikan hari ini tentang sosial media ya. Jadi kalian jangan bingung lagi, IG itu sosial media bukan ya, WhatsApp itu sosial media bukan ya. Termasuk dalam sosial media itu ya. Kemudian apa ya? Ini pada ngantuk nggak ya ini ya? Kalau pelajaran saya kayaknya kalian pada ngantuk, atau mungkin saya terlalu banyak bercerita ya. Jadi seperti menyimak bobokan kalian ini. Masih semangat ya? Setelah ini jangan lupa masih ada mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Jadi silahkan kalian siapkan sekarang ya di meja kalian,
siapkan buku paket bahasa Indonesia, buku catatan bahasa Indonesia, sama buku tugas. Silakan siapkan, ya, siapkan tadi itu buku paketnya, pokoknya yang berbau bahasa Indonesia, ya, berbau dan berhubungan dengan bahasa Indonesia. Silakan kalian siapkan di depan kalian. Jadi ketika nanti Bapak Ibu guru sudah siap di kursi ini, ya, itu kalian sudah siap juga menerima mata pelajaran tersebut, ya. Harus semangat, ya. Ini masih pagi, jangan ngantuk, ya. Nah, kayak Palguna ngaca terus lah, Palguna malah ngulet ya, Palguna lah. Kamu ngantuk, Palguna? Nih Palguna, ya, jangan lupa tugas itu dikumpulkan, ya, Palguna. Matematika masih banyak. Tuh, matematika? Tuh, katanya matematika itu ada titipan nih, katanya ada yang belum mengumpulkan tugas matematika ini. Ya. Titip pesan inilah, ya, titip pesan. Kalau ada tugas itu silahkan kalian kerjakan, ya, namanya tugas struktur kan, itu ada apanya? Ada waktunya, ya. Ya, walaupun Bapak dan Ibu guru memberikan kelonggaran waktu untuk kalian, tapi alangkah lebih baik kalau kalian mengumpulkannya itu tepat waktu. Dan itu juga tidak membuat rugi kalian. Semakin kalian tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, pasti nilai kalian juga lebih bagus gitu daripada kalian mengumpulkannya telat. Nah, itu biasanya ada pengurangan nilai yang harusnya jadi 100 malah jadi misal 70 toh, kan eman-eman. Nah, jadi silahkan kalian disiplin juga dalam mengumpulkan tugas. Nah, itu ya. Karena dari tugas itu kan nanti ada nilai tuh. Nah, nilainya itu yang nanti akan menentukan kalian di nilai rapot. Ya. Nah, ini guru pengampu bahasa Indonesia sudah datang. Ada Pak Wadiman dan Bu Wahyu Kartika. Oleh karena itu, Miss cukupkan hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini, sudah mendengarkan apa yang Miss sampaikan. Semoga kalian tidak bosan-bosan untuk mengikuti pembelajaran secara virtual ini. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah.